tidak elastis dan memang hal tersebut bisa berpengaruh sama proses menyusuinya. Kemudian payudaranya sudah kadung, udah kasih bengkak ya, atau mungkin karena terlambat mulai menyusuinya, terutama pada ibu-ibu yang mengalami sepsio atau operasi. Dan seluruh perlekatan yang tidak baik berikutnya, kurangnya bantuan yang terampil ya. Misal ini keluarganya pada nggak ada yang paham nih masalah menyusui yang benar ya, atau justru tenaga medisnya sendiri juga tidak dilatih untuk memberikan bantuan dalam hal menyusui. Nah, keberhasilan menyusui itu akan berhasil bila ya ada 4 poin yang akan menjamin atau memudahkan keberhasilan menyusui si ibu ya. Jadi satu, ibu tuh harus merasa senang dulu terhadap dirinya ya. Jadi kalau ibunya merasa senang, maka proses itu akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, nih perlekatan bayi itu betul ya. Jadi memang proses perlekatan atau lecoan itu memang cukup berdampak terhadap keberhasilan menyusui. Ini akan kita bahas lebih detail pada saat sesi kedua. Nanti kalau sesi kedua kita akan belajar banyak gimana sih caranya mencapai perlekatan yang baik. Kemudian poin ketiga supaya berhasil adalah bayi menyusu sesering dan selama ia mau. Karena kita tadi tahu kan mekanisme produksinya ASI itu berasal dari hisapan mulut bayi di payudara. Jadi semakin sering dia menyusu ke payudara ibunya, maka rangsangan produksi ASI akan semakin lebih banyak, lebih baik. Dan yang keempat, last but not least ya, jadi ini penting sekali di lingkungan kita bahwa lingkungan sekitar itu harus mendukung terhadap kegiatan penyusuin. Ya, jadi ibunya nggak bisa cuma seorang pahlawan berjuang sendiri untuk menyusui ibunya kalau lingkungannya tidak memberikan dukungan yang baik ya, karena ya tadi dia butuh support, butuh semangat dari orang sekitar. Nah, saya kembali ke gambar ini ya. Jadi, perlekatan yang baik itu sebenarnya adalah gambar yang sebelah ini. Ya, karena dengan cara seperti ini, mau putingnya ada, mau putingnya nggak terbentuk, mau putingnya kecil, mau putingnya besar, mau putingnya pecah, mau putingnya terbalik ke dalam, semua akan bisa menyusui. Kalau paradigmanya menyusuinya seperti ini, pasti mindsetnya nego anak putingnya gak bisa menyusui. Ya, jadi itu yang perlu diluruskan. Jadi meskipun si ibu itu berbagai macam bentuk puting susunya, tidak akan berpengaruh terhadap proses menyusui. Cuman memang nanti effort atau usahanya memang akan lebih berat, lebih besar pada ibu-ibu yang memang bentuk putingnya sedikit bermasalah. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa menyusui. Itu yang perlu digaris. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, kelas laktasi untuk ibu hamil, itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari 10 langkah menuju keberhasilan menyusui atau 10 LMK. Ibu perlu tahu bahwa sebenarnya pemerintah itu punya program 10 LMK ini untuk menggiatkan kembali proses menyusui. Ya, jadi tahun 89 ternyata ya WHO itu yang mengadakan pernyataan bersama mengenai perlindungan, promosi dan dukungan menyusui untuk tenaga kesehatan. Ya, itu dimuatkan dalam bentuk 10 langkah menuju keberhasilan menyusui sejak tahun 2004. Lama ya, dari 89 di kitanya baru keluar Permenkesnya tahun 2004, tapi nggak apa-apa. Makanya dari itu mungkin baru dipraktekkan ke rumah sakit itu baru sekitaran tahun 2010 ke atas. Lama sekali. Jadi akan merasakan perbedaan betul antara kelahiran bayi di bawah 2010 sama kelahiran bayi di atas 2010 ya. Ibu-ibu bidan ini pasti ngerasa banget nih yang Mbak Diah ya. Jadi memang berbeda sekali
mekanisme tata ruang, perlakuan terhadap bayi baru lahir dan lain-lain antara sebelum 2010 dan setelah 2010. Dan ini menjadi dasar terbentuknya rumah sakit sayang bayi atau baby friendly hospital. Apa sih 10 LPKM itu? Satu, bahwa rumah sakit itu punya kebijakan tertulis tentang dukungan terhadap program ASI dan menyusui. Ya, harus ada dulu SK-nya, surat keputusan direkturnya, bahwa rumah sakit ini sangat mendukung pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah ada kebijakan, maka rumah sakit itu akan meningkatkan kompetensi atau kemampuan dari staf-staf yang ada di rumah sakit itu. Dan semua pihak, dokternya, perawatnya, bidannya, ya, jadi semua harus memahami tentang bagaimana membantu ibu untuk menyusui. Kemudian yang ketiga, rumah sakit menyediakan ini nih, pemeriksaan kehamilan yang juga mendukung ibu untuk menyusui dengan cara ini, memberikan edukasi, informasi tentang persiapan apa saja, tentang ilmu-ilmu seluk-beluk ASI dan menyusui sebelum bayinya lahir. Ini adalah bagian yang kita lakukan saat ini. Kemudian perawatan setelah melahirkan nih, ibu bayi akan segera langsung dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Ya. Lalu support untuk ibu menyusui selama berada di ruangan maupun setelah keluar dari rumah sakit. Dan yang keenam, ini kalau memang terpaksa harus diberikan suplementasi, maka cara pemberiannya harus dengan cara yang benar, tidak menggunakan alat-alat bantu yang bisa berpotensi mengganggu proses penempatan si bayi. Kemudian melakukan hangat gabung, jadi bayinya mau pagi, siang, malam itu selalu berada di dekat ibunya, tidak lagi bayinya dipisah dari ibunya kecuali kalau ada kondisi medis yang membuat hal tersebut tidak memungkinkan. Kemudian pemberian makan yang responsif, jadi ini keuntungannya kalau rawat gabung. Kalau di rawat gabung, si ibu ngerti, oh ya bayi saya mulai makan lagi di sini. Ya, ini akan melatih kepekaan ibu terhadap tanda lapar dari bayinya. Kemudian penggunaan botol desinfektan betul-betul harus kita minimalkan, ya, karena itu bisa mengganggu proses perlekatan dari bayi. Dan pada saat pulangan dari rumah sakit, si ibu tetap bisa berhubungan atau terkoneksi dengan pihak-pihak rumah sakit yang bisa membantu si ibu dalam hal menyusui. Ya, jadi kelas edukasi laktasi antenatal yang kita lakukan sekarang ini merupakan bagian dari 10 LMTM itu. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai teknik menyusui yang baik. Dan ini biasanya sebaiknya menurut penelitian ya, sebaiknya diikuti 2 kali ya, lebih marem supaya ibunya lebih percaya diri. Dan di sini itu juga menurut penelitian loh, jadi peran ayah itu juga sangat penting dalam kelas edukasi menyusui ya, karena kalau ayah-ayah teredukasi maka keberhasilan akan lebih baik. Bisa dalam kelompok ataupun secara perorangan. Oke, nah ini tantangan pemberian ASI eksklusif di Jawa Timur ya. Ini berdasarkan Riskesdas tahun 2013. Waktu 2013 cakupan ASI eksklusif itu masih rendah, masih sekitar 30%. Kenapa sih? Hambatannya ada di mana? Ternyata salah satunya adalah budaya masyarakat. Jadi perilaku kurang mendukung, misal pengaruh orang tua masih besar ya. Jadi aku jare mertua, aku jare ibu jadi jare ibu nggak cukup ya sudah gitu ya. Jadi budaya ini memang masih menghambat terlaksananya ASI eksklusif. Kemudian yang penyebab kedua nih, rendahnya pengetahuan ya, cara menyusui yang benar, manfaat ASI kurang, itu karena kurangnya pengetahuan tentang mekanisme dasar dari penulisan ASI itu. Kemudian gencarnya promosi formula ya, dan alhamdulillah sudah jarang sih ya masyarakat rumah sakit ada tenaga kesehatan yang memberi support. Kalau sekarang insya Allah sudah tidak ya, sudah tidak boleh juga ya. Dulu ada sebagai gift
gitu ya, dikasih bonus susu formula dan sekarang udah nggak boleh, itu sudah melanggar kode. Kemudian nah ini juga banyak di Jawa Timur, perempuannya adalah bekerja, jadi akhirnya waktu meninggalkan bayi cukup panjang dan tidak tersedianya ruang laktasi. Sebenarnya kalau tidak tersedia ruang laktasi sebenarnya udah melanggar Permenkes ya sebenarnya, dan kayak Perpu peraturan pemerintah. Jadi harusnya setiap lingkungan pekerjaan yang di sana tenaga kerjanya ada tenaga kerja perempuannya, maka lingkungan kerja tersebut harus wajib menyediakan ruang laktasi. Ya, jadi kalau sampai ada perkantoran nggak punya ruang laktasi, ya disentil aja bosnya, ya bos tolong dong ruang nyusuin, ya ruang buat saya pompasi itu harus ada, ya gitu. Kalau nggak ada itu bisa dimasalahkan. Ketemu aja. Jadi dan cuman sayangnya kalau di sini buruh masih tradisional ya, nggak terlalu. Kalau dulu saya kerja di Gresik itu memang banyak banget pekerja buruh wanita ya yang kerja di pabrik, kan ada di Gresik memang banyak sekali pabriknya ya, pabrik mie, pabrik sebut merek yang banyak lah pabrik di situ. Dan memang nah ini yang masih diperjuangkan ya, karena mereka memang tidak punya ruang laktasi atau ruang untuk menyusuin, jadi kadang-kadang mereka harus buka AC di kamar mandi ya, itu agak menyedihkan. Padahal kan kalau dia AC kan lumayan ya, uang gajinya yang gak seberapa itu bisa buat hal lain daripada beli susu formula. Oke, saya rasa itu deh, kita masuk ke slide berikut, silakan Mbak Dia. Terima kasih untuk Dr. Edga. Bagaimana Ibu-Ibu? Tadi penjelasan dari Dr. Edga apa sudah cukup jelas? Mungkin Ibu yang di sini ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan, atau untuk yang di live Instagram kalau mau bertanya di Instagram juga nggak apa-apa. Pertanyaan ya Dr. Jadi sebenarnya dari yang sudah disampaikan oleh Dr. Edga tadi, sebenarnya kita bisa mengambil apa sih kunci sukses menyusui. Yang pertama adalah posisi pelekatan, habis itu kita harus susui sesering mungkin, dan tentunya adalah dukungan dari keluarga, utamanya adalah suami. Biasanya kita di rumah kalau sudah ada keluarga yang lain, misalkan mertua ngomong A, tapi kalau suami kita mendukung kita tetap ASI, biasanya ASI akan tetap bisa kita akan pernikahan bayinya. Tapi kalau misalkan suami tidak mendukung, nanti keluarga yang lain di rumah sudah bilang fungsinya sedikit, ini nggak bisa, akhirnya tidak bisa memberikan ASI. Bagaimana? Belum ada. Belum ada ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan lagi, mungkin sampai di sini acara hari ini. Untuk sekedar mengingatkan, kita ini adalah sesi pertama. Nanti akan ada sesi kedua. Sesi keduanya ada di minggu keempat, hari Jumat minggu keempat, tanggal pokoknya minggu keempat ya, kita bisa ketemu lagi di sini. Untuk sesi keduanya 23 ya. Nanti untuk sesi kedua dimohon membawa boneka, tapi bonekanya bebas, jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil, pokoknya boneka untuk kita belajar, nanti sama-sama kita belajar cara menyusui yang benar, seperti itu. Oke, Tutup aja. terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di RS Kaliwates. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dari mulai awal acara hingga akhir acara. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.